Perkenalkan, nama saya Maya Dwi Pratiwi dengan NIM 213304010250. Saya jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini akan menyampaikan atau mempresentasikan materi sistem informasi akuntansi dengan judul Konsep Dasar Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Hotua Samosir, SPD MSI. Satu, konsep dasar informasi akuntansi. Dalam suatu organisasi, keberadaan informasi menentukan sikap para pengambil keputusan. Para pengguna informasi akan mudah mengambil keputusan jika informasi yang diperoleh berkualitas. Informasi yang berkualitas dapat diperoleh jika suatu organisasi memiliki sistem yang baik. Misalnya, para pengguna keputusan keuangan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, maka akan menghasilkan informasi keuangan yang berkualitas yang akan memudahkan pengambil keputusan bagi para penggunanya. Dua, pengertian sistem informasi akuntansi dan sistem informasi akuntansi. Menurut HAL 2013, sistem adalah sekelompok dari dua atau komponen atau subsistem yang berhubungan untuk melayani tujuan umum. Menurut Marshall B. Romney dan Paul J. Steinberg, sistem adalah suatu rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, dapat disimpulkan bahwa sistem merupakan rangkaian dari dua atau lebih komponen yang berinteraksi untuk mencapai suatu sistem. Sistem hampir selalu dibuat dari beberapa subsistem yang lebih kecil yang masing-masing melakukan fungsi khusus untuk mendukung sistem yang lebih besar. Contohnya, sistem komputer. Pada umumnya, komputer akan bekerja jika ada komponen yang seperti prosesor, memori, monitor, dan keyboard. Jika salah satu dari komponen ini rusak, maka sistem akan berhenti dan tujuan sistem tidak tercapai. Informasi adalah data yang diproses menjadi laporan yang berguna bagi pemakainya. Sebagai contoh, seorang investor saham sedang berinvestasi pada saham PTA. Investor tersebut akan mencapai informasi dari berbagai sumber untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai perusahaan PTA. Setelah mendapatkan informasi yang lengkap, maka akan memutuskan untuk menahannya, menjual, atau membeli kembali saham tersebut. Akuntansi merupakan suatu sistem dengan input informasi atau output berupa informasi dan laporan keuangan yang bermanfaat bagi penggunanya. Unsur sistem akuntansi terdiri dari formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu serta laporan. Akuntansi memberikan informasi yang digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Istilah sistem informasi akuntansi baru mulai dipopulerkan sekitar tahun 1980-an. Sebelumnya, bidang ilmu ini disebut dengan nama sistem akuntansi. Menurut Mulyadi 2016, sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Untuk suatu sistem akuntansi, pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu serta laporan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peralatan untuk merekam, mengelola, dan menghasilkan informasi masih sangat sederhana, belum berbasis komputer. Adanya penemuan dan perkembangan teknologi informasi untuk merekam, mengelola, dan menghasilkan informasi. Para pakar akuntansi mencari nama baru untuk menggabungkan ilmu akuntansi dengan peralatan teknologi informasi. Para pakar akuntansi mengganti istilah sistem akuntansi menjadi sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan sumber daya seperti orang dan peralatan yang dirancang untuk mentransformasikan
data keuangan, dan data lainnya menjadi informasi yang digunakan oleh para pengambil keputusan. Pada dasarnya, konsep sistem akuntansi dan sistem informasi akuntansi adalah sama. Kalaupun berbeda, maka perbedaannya pada teknologi peralatan yang digunakan dan keberagaman informasi. 3. Tujuan sistem informasi akuntansi. Tujuan sistem informasi akuntansi antara lain: 1. Menyempurnakan standar pelaporan. Tujuan utama sistem informasi akuntansi adalah agar mampu menghasilkan laporan akuntansi yang berkualitas. Bentuk isi dan format dari laporan keuangan pada umumnya sudah bersifat standar yang mengacu standar akuntansi keuangan atau SAK, dan telah dikeluarkan oleh lembaga otoritas, misalnya Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 2. Pengurangan biaya klerikal. Dengan adanya sistem informasi akuntansi yang baik, akan mengurangi biaya-biaya klerikal dalam penyelenggaraan sistem akuntansi. Untuk meningkatkan sistem informasi akuntansi, harus dipertimbangkan manfaat yang diperoleh dengan biaya yang ditimbulkan. 3. Peningkatan uji silang. Uji silang artinya adanya pemeriksaan ulang suatu pekerjaan seseorang oleh sistem komputer atau orang lain. Semaksimal mungkin diciptakan unsur kontrol yang melengkap pada sistem yang dirancang. Romney dan Steinberg 2019 menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam bentuk: 1. Sistem informasi akuntansi atau SIA dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan produk dan dihasilkan entitas melalui pengurangan biaya. 2. Sistem informasi akuntansi dapat meningkatkan efisiensi. Efisiensi pengelolaan persediaan barang dapat tercipta dengan adanya sistem informasi akuntansi. 3. Sistem informasi akuntansi dapat menyediakan informasi andal dan tepat waktu sehingga meningkatkan kualitas keputusan. Keunggulan pengelolaan data akuntansi dengan komputer dibandingkan dengan cara manual. 4. Sistem informasi akuntansi mampu memberikan keunggulan daya saing bagi suatu entitas. Contohnya, Bank BCA dengan penempatan banyak jaringan ATM di semua cabang di seluruh Indonesia. ATM ini tersambung dengan komputer sentral. ATM ini sangat mempengaruhi pelayanan kepada nasabahnya, sehingga Bank BCA mampu menghimpun dana dari nasabahnya, mengungguli bank-bank lainnya. 4. Komponen sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan subsistem dari sistem informasi. Berarti, sistem informasi akuntansi mempunyai sifat sebagai suatu sistem. Setiap sistem terdiri dari berbagai komponen yang saling terikat. Menurut Burge dan Grudzinski, terdapat 6 sistem yang dikenal dengan 6 blok bangunan, yaitu 1. Blok masukan, merupakan kumpulan dari berbagai media dan peralatan yang berfungsi untuk merekam data dari transaksi. Sistem informasi akuntansi berbasis manual. Contohnya, media perekaman adalah formulir atau dokumen transaksi. Saat ini, media perekaman data bukan dokumen transaksi. Saat ini, media perekaman data bukan kertas melainkan langsung melalui jaringan atau media elektronik. Kertas melainkan langsung, contohnya transaksi perbankan dengan nasabah melalui ATM, internet banking, pembayaran jalan tol, dan kartu e-tol. 2. Blok model, mencakup berbagai prosedur transaksi, model logika instruksi dan penghitungan matematis. Model persamaan akuntansi yang fungsinya mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka untuk menghasilkan keluarannya. Contohnya, prosedur perhitungan pembayaran dan pencatatan gaji. 3.
Blok keluaran. Produk suatu sistem informasi akuntansi adalah keluaran yang berupa informasi yang berkualitas. Keluaran dapat berupa laporan keuangan, faktur, laporan pelaksanaan anggaran, dan lainnya. Media yang dipakai untuk menyajikan keluaran sistem dapat berupa layar monitor, printer, internet, dan lainnya. 4. Blok teknologi. Blok teknologi mencakup semua peralatan, perlengkapan keras, tenaga ahli, perangkat lunak, dan jaringan komputer yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi tersebut untuk menangkap masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan menyampaikan keluaran serta mengendalikan seluruh sistem. 5. Blok basis data. Basis data mencakup tempat untuk menyimpan data yang digunakan untuk melayani kebutuhan pemakai informasi. Untuk pengolahan data secara manual, basis data dalam bentuk kertas dicatat dan disimpan dalam jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Saat ini basis data tersimpan dalam perangkat keras komputer atau database. 6. Blok kendali. Blok kendali berfungsi untuk memastikan bahwa sistem informasi bekerja secara efektif dan efisien. Sesuai yang diharapkan, sistem informasi akuntansi harus dilindungi dari bencana alam, kecurangan, akses data oleh pihak-pihak tidak berwenang lainnya. Hubungan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi. Prinsip dari karakter dari sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan sistem informasi adalah sama, yaitu sama-sama sebagai suatu sistem, yang berbeda adalah ruang lingkupnya saja. 5. Peran akuntan dalam sistem informasi akuntansi. Peran akuntansi dalam sistem informasi akuntansi dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu 1. Akuntansi sebagai perancangan atau pengembangan sistem informasi akuntansi. Akuntan adalah orang yang paling mengerti aturan pencatatan akuntansi. Akuntan sangat berperan dalam memberikan masukan ketetapan data input, jurnal, dan pelaporan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, serta menilai internal kontrol dalam sistem. 2. Akuntansi sebagai akuntan manajemen. Sebagai akuntan manajemen, sistem informasi akuntansi merupakan alat yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan, untuk menjadikan laporan keuangan yang andal dan dapat dipercaya. Maka, akuntansi manajemen harus mengerti sistem informasi akuntansi untuk dapat memberikan masukan ke pengembangan sistem jika terjadi permasalahan. Sudut pandang lainnya, sistem informasi merupakan induk dari sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Posisi sistem informasi akuntansi dan SIM adalah sama. Transaksi keuangan, misalnya penjualan kredit, diproses dalam sistem informasi akuntansi, sedangkan transaksi non-keuangan atau misalnya nama pelanggan, alamat, nama proposal, dan lainnya diproses dalam SIM. Demikian materi presentasi konsep dasar sistem informasi akuntansi yang dapat saya sampaikan. Tunggu materi berikutnya pada materi pertemuan kedua dengan judul Metodologi Pengembangan Sistem Informasi. Terima kasih.